Shalom. Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, saya percaya bahwa kita semua siap memuji dan memuliakan Tuhan di tempat ini. Dengan penuh antusias kita mau memuji Tuhan kita. Bapak Ibu, saya mau pastikan dulu Bapak Ibu yang belum berjabat tangan satu dengan yang lain, ayo berdiri dari tempat duduk. Berjabat tangan di dalam kasih untuk kita lebih menyatu lagi di pagi hari ini dalam memuji dan memuliakan Tuhan di tempat ini. Langsung berdiri aja Bapak Ibu ya, karena kita mau bersukacita untuk Tuhan kita. Kita mau memuji Tuhan lebih dahsyat lagi dengan penuh kasih kepada Tuhan dan sesama kita di tempat ini. Kita mau menari untuk Tuhan kita dengan penuh sukacita. Karena kasih Allah-Nya tak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Itu kita mau menebarkan kasih bagi sesama kita di tempat ini. Yes Tuhan. Mari kita katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku.
mau bertumbuh bersama-sama di tempat ini sebagai saudara seiman. Colek dong, katakan menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Ayo ngomong, kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh, bertumbuh di dalam kasih. Sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tua yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsong hari esok, dan Tuhan dimuliakan. Katakan kepada saudara-saudara di samping kiri kanan, dengan penuh antusias kita mau pergi dan menghasilkan buah. Ya saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh. Ayo ngomong dong bersama. Kadang kawan, ya suka, biarlah kita merasakan itu bersama-sama. Yang kuat amin. Kita bertumbuh, bertumbuh di dalam kasih. Sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tua yang besar tak menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsong hari esok, dan Tuhan dimuliakan. Mari kita katakan dengan iman dan kasih dan penuh hikmat. Kita bertumbuh, bertumbuh di dalam. Amin. Ini seruan kami Tuhan. Ini seruan kami Tuhan. Yeay. Amin Tuhan. Ya Tuhan, biarlah Engkau mendengar ini Tuhan. Songsong hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Katakan deh, kita bertumbuh, bertumbuh di dalamnya Tuhan. Sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tua yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, ya songsong hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Yeay. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Kami buka lebar-lebar Tuhan di hadapan Engkau Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan. Kami mau lebih mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mengenal kasih-Mu lebih lagi Tuhan. Dan kami percaya ketika kami mengenal siapa Engkau Tuhan, kami bisa menerapkan kasih itu benar-benar
bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Oralabasiki aralabase. Kami tahu Tuhan, kami punya banyak keterbatasan, kami punya banyak kekurangan Tuhan. Tapi kami mau terus belajar Tuhan, bagaimana kami bisa menerapkan kasih itu Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Lewat apa yang Engkau izinkan bagi kami Tuhan, lewat apa yang Engkau izinkan bagi kami Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang yang peka Tuhan terhadap panggilan-Mu Tuhan, untuk bagaimana kami bisa menerapkan kasih itu Tuhan. Yes Tuhan, karena Engkau lebih dulu Tuhan. Tuhan memberikan kasih itu bagi kami. Untuk itu kami mau membuka mata kami, membuka pikiran kami, bahkan membuka hati kami melihat kepada Engkau Tuhan, bahwa Engkau memberikan kasih yang adil, yang tanpa syarat itu Tuhan, unconditional itu Bapa terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Buka mataku dan lihat wajah-Mu. Ku terkagum bila melihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada
Saya mentari Tuhan. Yes Tuhan. Lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya, cintamu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaanmu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya, cintamu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaanmu Tuhan. Terima kasih atas cintamu. Yes Tuhan, yes Tuhan. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa. Amin. Seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihi. Seperti tingginya langit biru, amin Tuhan. Demikian tinggi kasih Bapa, yes Tuhan. Segala lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya, cintamu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaanmu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah beramin, memancarkan sinarnya, cintamu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaanmu Tuhan. Kasih-Mu itu melanda kami Tuhan. Biarlah kasih-Mu melanda kami Tuhan.
Betapa dalam tak terukur kasih-Mu. Bila kami boleh semakin dalam mengenal Engkau, kami semakin dalam mengenal Engkau, maka kami akan semakin melihat kasih-Mu dalam hidup kami. Kami akan semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi, Bapa. Dan kami bersyukur di hari-hari ini Engkau terus mengajari kami, merindukan kami, supaya kami ada di dalam kasih-Mu. Dunia ini sedang lenyap dalam keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Kasih akan dunia ini sedang dingin loh, Bapak. Orang sedang banyak melakukan menurut kehendaknya sendiri. Tapi Engkau berkata, orang yang melakukan kehendak-Mu akan tetap hidup. Bila terus kami ada di dalam kasih-Mu. Makasih Bapak, urapi hamba, tolong hamba terus untuk menyampaikan firman-Mu di hari ini. Kami mau belajar kembali firman-Mu tentang kasih, tentang mengasihi. Berbicara kepada kami semua. Tanpa Engkau saya tidak bisa, Tuhanku. Untuk itu Roh Kudus bisa urapi kami semua. Menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu dan nama-Mu. Terima kasih Yesus Tuhan. Di dalam nama-Mu kami siap. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita hari ini kembali bisa hadir di tempat ini untuk kita beribadah dan bukan hanya memuji menyembahnya, tapi kita juga untuk belajar kebenaran firman-Nya. Seperti yang kita lihat, tema kita di tahun ini adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan kita juga di dalam gereja kita ini ada ke tema-tema juga yang sudah tetapkan gitu ya, untuk kita belajar tentang kasih. Dan hari ini, ya, dalam berdua bulan kita sudah ada tema-temanya. Dan hari ini temanya yaitu mengasihi, ya. Tema kita hari ini adalah mengasihi tanpa batas. Mengasihi tanpa batas. Kita semua pasti tahu bisa mengasihi karena kita memiliki kasih. Seseorang bisa mengasihi karena dia memiliki kasih. Dan kita bersyukur kita memiliki Allah yang begitu mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Allah sama kita, anaknya dikorbankan bagi kita. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa bagi kita. Allah kita, karena demikian sangat mengasihi kita, dikorbankannya anaknya. Diberikannya anaknya itu Yesus Kristus. Untuk apa? Yaitu untuk dosa kita. Kita mungkin pernah mendengar yaitu tentang kasih agape. Dan kita juga pasti sudah belajar firman Tuhan dari Galatia. Itu tentang buah roh. Salah satu buah roh itu yang pertama dikatakan adalah tentang buah roh itu ya, kasih. Seseorang itu semakin bertumbuh, semakin berbuah, dan selalu tuh buah itu adalah buah roh, yaitu kasih. Dari awal, saya sudah sampaikan tadi, Allah sudah menyatakan kasihnya kepada kita, itu lewat pengorbanan Yesus. Lewat pengorbanan Yesus ini, ada orang berkorban karena dia baik, karena dia luar biasa. Tapi Allah mengorbankan anaknya karena apa? Dosa kita. Yesus rela menderita dan Yesus dikorbankan karena mengasihi kita. Padahal kita adalah anak-anaknya yang berdosa. Disinilah kasih yang tulus, kasih yang murni, kasih yang tidak ada batas yang dimiliki Allah. Sekalipun dilihat anak-anaknya berdosa, tapi dikorbankannya anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus.
Dari sini kita melihat Allah kita itu memiliki kasih yang luar biasa sekali. Sudah ada sesuatu teladan. Sudah ada suatu pemberian yang luar biasa. Itu tentang kasih yang tulus. Kasih yang murni. Kasih yang tidak ada batasnya. Dan Allah merindukan. Allah tidak hanya menyatakan dirinya dengan kasih, tapi dia juga merindukan kita umatnya. Ada juga di dalam kasih ini. Dan hari ini sesuai dengan tema, itu mengasihi tanpa batas. Yuk kita lihat di 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Ini hari Minggu kemarin juga yang lalu saya sampaikan. Seseorang tidak bisa mengasihi kalau dia tidak mengenal Allah. Sekarang kita kembali melihat untuk kita mengasihi. Dan bukan hanya mengasihi, tapi mengasihi tanpa batas. Apa yang bisa memampukan kita di situ? Seseorang bisa, ini sulit. Mungkinkah saya bisa di sini? Mengasihi tanpa batas, yaitu apa? Memiliki kasih agape, kasih yang murni, kasih yang tulus. Kasih yang murni, kasih yang tulus. Kasih yang tanpa batas, tidak minta sesuatu imbalan, tidak minta sesuatu. Setelah saya melakukan ini, kamu harus seperti ini. Atau melihat orang tersebut. Mari kita sini seperti di 1 Yohanes 4 ayat 7. Di sini perikopnya bilang, Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, di sini katakan, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Di sini kita bisa melihat ada perintah untuk kita saling mengasihi. Ayat 7 ini, ada perintah. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Ini diperintahkan. Tidak mungkin kita diperintahkan kalau kita tidak mampu di situ. Berarti seseorang diperintahkan, ini baru dari Yohanes. Berarti seseorang itu bisa mengasihi. Kenapa? Karena kasih itu berasal dari Allah. Kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang lahir dari Allah dan mengenal Allah pasti bisa mengasihi. Jadi kita pegang. Kita diajak untuk saling mengasihi. Seseorang yang berasal dari Allah, yang lahir dari Allah dan mengenal Allah akan bisa mengasihi. Ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dikatakan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Jadi dari sini bisa kita simpulkan, kita lihat. Kalau seseorang tidak bisa mengasihi, berarti dia tidak mengenal Allah. Padahal bisa dia memiliki Allah. Padahal Allah yang dalam dia adalah kasih. Allah adalah kasih. Jadi kalau seseorang dia sudah memiliki Allah dan kasih itu sudah ada di dalam dia, tapi dia tidak bisa mengasihi, berarti Allah yang dia miliki, kasih Allah yang ada di dalam dia, dia tidak kenal. Dia tidak mengenal Allah yang ada di dalam dia. Di sini jelas sekali ketika dikatakan ayat 8, sebab Allah adalah kasih. Berarti kalau seseorang belum bisa mengasihi, berarti dia tidak mengenal Allah. Kita sekarang lihat yang ayatnya yang 10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah,
Tetapi Allah yang mengasihi. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Disinilah perlunya mengenal Allah itu. Mengenal Yesus itu. Kalau kita lihat ayat 10 ini, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi seseorang bisa selalu melihat kekurangannya. Selalu melihat suatu keadaan yang membuat dia sehingga sulit yang namanya mengasihi. Tetapi kalau dia mengenal Allah, dia akan bisa memegang kebenaran ayat 10 ini. Yaitu apa? Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, itu yang pertama. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dia menyadari Allah sudah mengasihi saya. Lalu dosa-dosa saya sudah didamaikan. Berarti lewat kasih-Nya yang ada di dalam saya bisa juga berdamai. Sekalipun saya melihat ada satu keadaan yang tidak baik tentang seseorang, saya bisa berdamai. Kenapa bisa berkata begitu? Saya bisa berdamai. Karena dia mengenal Allah. Mengenal kasih Allah yang ada di dalam diri dia. Tapi seseorang bisa sulit sekali untuk ada di sini. Karena dia lebih melihat keadaan yang dialami. Seseorang yang sedang ada sesuatu keadaan dengan dia. Lebih melihat itu. Sehingga sulit ada sesuatu yang damai di dalam hati dia. Sulit sekali ada kedamaian di dalam batinnya. Di dalam rohnya. Sulit sekali. Selalu ada perkataan, dia kan seperti ini. Dia kan seperti ini. Dari sini mari kita pegang dari ayat 10 ini. Kalau sampai ada kata-kata yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Di sini kita bisa kembali melihat Allah kita sangat besar sekali kasih-Nya bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan di sini juga saya lihat ada remaja-remaja. Mungkin karena nanti senyum-senyum yang merasa remaja. Mungkin karena nanti untuk memperlengkapi, saya tadi heran kok ada remaja-remaja di sini. Mungkin nanti untuk memperlengkapi mereka ya, baptisan. Bisa seseorang sulit untuk yang namanya mengasihi, bahkan menerima keadaan seseorang, bisa nih ya, dari suku yang berbeda. Suku. Kok dia seperti ini ya? Suku yang berbeda. Latar belakang hidup yang berbeda. Dari suku, cara didikan dari lahir dia sampai dewasa, bisa berbeda gayanya, karakternya, polanya. Lalu bertemu dalam dunia perkuliahan, di dunia sekolah, di dunia kerja. Lalu kita juga lahir dalam suatu yang sudah terbentuk dalam satu keluarga. Suku yang berbeda lagi. Lalu ketemu. Bagaimana? Bisa gak kita? Dia, kalau ya A, ya A. Oh gak bisa begitu, harus seperti ini. Enggak. Akhirnya seharusnya tidak berdebat, jadi berdebat. Seharusnya tidak ribut, jadi bisa ribut. Padahal bukan karena kecewa, bukan karena tidak suka, tapi gaya dan karakter. Karena tradisi, karena suku. Akhirnya bisa, tidak terjadi penyelesaian, ada perdebatan. Akhirnya ribut. Kenapa? Bisa karena satu orang kaget. Kok cara bicaramu seperti ini? Kok sikapmu seperti ini? Karena bisa yang satu orang ini tidak pernah
menerima sesuatu keadaan di dalam tradisi keluarga atau rumah keluarganya dia sebagai seorang anak, tidak ada suara yang seperti itu. Tapi dia berteman. Dia pulang, kok seperti itu? Padahal dia juga ke gereja kok. Dia juga beribadah, saya tahu. Tapi kenapa dia bisa seperti itu? Akhirnya untuk berkata, kasih bagi dia sulit. Untuk mengasihi sulit. Apalagi bisa nggak dia menerima dia, mengasihi dia? Bisa sulit. Dari mana? Apalagi dia bercerita, saya nggak suka dengan si ini, saya benci. Masa? Oleh karena masalah seperti ini jadi begini, bla 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 bla. Bukan. Akhirnya mengasihi. Tapi rasa kecewa jadi besar. Dalam keluarga juga bisa seperti itu. Indah sekali perkataan Tuhan setelah seseorang menikah. Bukan lagi dua, tapi satu. Dibentuk suami istri ini dalam suatu keluarga. Apalagi suami istri ini berbeda didikan dari kecil. Berbeda latar belakang kehidupan dari masa lalu masing-masing. Akhirnya dia yakin inilah pasangan saya, lalu menikah. Makanya indah sekali sebelum menikah berdoa dulu supaya dapat perkataan Tuhan, diakah jadi pasangan saya? Sehingga perkataan Tuhan yang mengiyakan dia pasangan saya ini dipegang dalam suatu rumah tangga pas dia menikah. Waktu dilihat kekurangannya, disatukan terus seperti apapun kekurangannya, yaitu apa? Pegangan pertama sebelum dia menikah, dialah menjadi pasangan itu terus dipegang. Karena bisa akan terpecah. Karena melihat setelah menikah banyak hal dilihat kekurangan atas pasangannya. Kalau seseorang ada di dalam kasih Tuhan, terus dia tahu aku punya Allah, aku punya Yesus. Roh dalam saya lebih besar, kasihnya di dalam saya besar. Seperti yang kita baca tadi. Sehingga waktu dia melihat suaminya bisa menangis, bisa sakit, bisa seperti sudah menyerah, bisa seperti sudah tidak mampu melihat pasangannya. Tapi bukan disampaikan kepada pasangannya, tapi disampaikan kepada apa? Kepada siapa? Kepada Allah. Tuhanku, suami saya, pasangan saya, istri saya seperti ini. Disampaikan kepada siapa? Yang sejak awal dia yakin Allah lah yang menyatukan. Disinilah kasih Allah itu yang besar dia miliki. Bisa dimanifestasikan, bisa diluapkan, sehingga bisa dia ada. Sepertinya sebenarnya sudah tidak mampu. Apa? Karena kasih Allah dalam diri dia jadi meluap. Roh Kudus di dalam diri dia jadi bekerja. Karena dia menyampaikannya kepada Tuhan. Dia jadi memiliki apa? Mengasihi yang tidak ada batas. Padahal dia melihat sesuatu yang tidak baik. Begitu juga dengan keluarga. Begitu juga dengan saudara-saudara kita. Begitu juga dengan sesama ini luas. Bisa orang yang tidak kita kenal. Tahu-tahu dalam perjalanan ada sesuatu kejadian yang terjadi padahal dia tidak kenal. Tidak kita kenal dia, tapi ada sesuatu keadaan. Tapi karena kita memiliki kasih Allah yang besar yang sudah kita kenal Allah kita. Akhirnya kita jadi memiliki kasih kepada dia. Padahal ada suatu keadaan di jalan. Kita bisa melepaskan kata-kata berkat buat dia. Kepada saudara-saudara kita juga. Padahal keadaannya tidak baik. Disinilah kesempatan
Allah sedang mengizinkan, membiarkan ada suatu kejadian yang terjadi. Bukan Allah jahat, kok Tuhan biarkan, tidak. Tapi Allah rindu lewat keadaan yang kita alami. Kita semakin mengenal Allah, kita semakin tahu tentang Allah. Kalau kita tidak pernah diizinkan oleh suatu keadaan, mungkin sakit, menyakitkan, bahkan sakit sekali, kita tidak akan pernah tahu tentang kasih Allah kita. Dan kita tidak akan pernah tahu cara mengenal Allah kita. Tapi lewat keadaan yang terjadi, kita jadi belajar, jadi mengenal Allah kita. Ada satu keadaan yang sangat menyakitkan. Karena kita punya pengenalan akan Allah. Kita hanya datang kepada Allah yang kita kenal itu. Kita punya pengenalan, si A, si B, si C. Tapi kita memiliki mengenal Allah begitu dalam. Akhirnya kita hanya datang kepada Allah. Disitulah orang yang mengenal Allah itu berbeda. Kasihnya itu luar biasa. Lalu Allah mengajari, Roh Kudus mengajari. Kalau kita mengasihi yang baik sama kita, itu biasa. Itu tidak masuk dalam kata-kata mengasihi ya, tanpa batas. Karena dia mengasihi memang orang tersebut baik sama dia. Memang baik. Jadi itu bukan mengasihi tanpa batas. Ada lagi seseorang bisa mengasihi karena dia kenal. Oh, dia kenal dia kok. Berarti dia mengasihi seseorang tersebut karena dia kenal. Karena dia kenal. Oh, saya tahu. Oke. Nanti saya lakukan ya. Oke. Karena dia kenal. Berarti dia melakukannya. Bukan dari kasih yang tulus dan murni hatinya. Tapi dasarnya apa? Karena dia mengenalnya. Seseorang bisa mengenal bagaimana, apakah saya sudah mengasihi dia dalam kasih yang tulus dan murni. Artinya mengasihi tanpa batas. Waktu seseorang itu ada satu keadaan yang tidak baik kita lihat. Seperti yang tadi saya bilang, baik pun dia sudah kita kenal dan yang tidak kita kenal. Jadi kalau ada dia mengasihi seseorang karena dia mengenalnya, ya, dan itu bukanlah kasih yang murni, tetapi memang dia udah biasa melakukan itu karena dia memang dikenalnya. Tapi Allah kita, Yesus kita, merindukan kita mengasihi tanpa batas. Yuk kita lihat Matius 5. Matius 5. Ya, kita sama-sama baca ya. Matius 5 ayatnya yang 44. Matius 5 ayat 40. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Luar biasa sekali. Perintah Yesus. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Tadi saya bilang, ada mengasihi karena dia mengenal seseorang. Apalagi yang dia kenal itu adalah seorangnya baik. Apalagi yang dia kasih itu, kalau ketemu bisa begini, hai, kompak. Halo, ketemu di jalan, salaman. Bagaimana kabarmu? Itu bukan dasar kasih. Tapi dia adalah karena saling mengenal. Dia bersahabat. Tetapi di sini ada sesuatu yang Yesus ajarkan, perintahkan bagi kita. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu
dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kalau ada kata-kata musuh, berarti sudah keadaan yang begitu berat masalahnya. Udah sesuatu dalam yang terjadi. Sampai sudah kita bermusuhan. Sehingga kita mungkin kalau ketemu tidak ada lagi halo, tidak ada lagi. Bagaimana kabar? Tidak lagi. Mungkin kalau ketemu, kalau di jalan sudah seperti tidak melihat. Atau kalau ada dalam satu gereja, yang lain salam-salaman, seseorang ini bisa dilewatkan. Supaya saya tidak menyalam dia. Karena biasa mungkin dalam suatu gereja, dalam suatu peribadatan, ibadah. Habis ibadah bisa salam-salaman. Tapi bisa dia sudah tidak lagi dengan dia, sudah seperti musuh. Musuh itu diperangi. Musuh itu dilawan. Musuh itu diusir. Dan waktu salam-salaman, menghindar. Oh, dia ada di sana, saya akan ke sini. Tapi apa kata Yesus di sini? Yesus mengajari untuk orang-orang yang memiliki musuh. Dikatakan, kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu untuk orang-orang yang memiliki musuh. Dari sini kita bisa belajar, kalau Yesus sendiri mengajari kita, umat Tuhan dimanapun berada, Yesus mengajari, kasihilah musuhmu. Di sini adalah merupakan suatu cara dari Tuhan, supaya umatnya, anak-anaknya, bisa memiliki kasih seperti Yesus. Itu apa? Kasih yang tidak ada yang bisa membatasi. Dia tetap bisa mengasihi. Tidak ada yang bisa membatasi. Sekalipun kita melihat ada coretan-coretan hitam yang kita lihat tentang seseorang tersebut. Yang di Matius 44, Matius 5 ayat 44 ini adalah seseorang yang punya permasalahan. Dia memiliki suatu musuh. Kita lihat belajar di sini. Musuh saja disuruh kita kasihi. Bahkan bagi mereka yang menganiaya kamu. Musuh berarti kita yang memiliki musuh. Menganiaya berarti ada seseorang yang menganiaya kita. Musuh kita, musuhmu kata berarti kita punya musuh. Musuh kita aja dikatakan Yesus berarti apa? Kasihi berarti apa? Lepaskan pengampunan. Berkati dia, kasihi dia. Dari situlah jadi belajar tentang kasih Yesus. Dari situlah jadi belajar. Aku memberkati dia Tuhan. Bahkan berdoa dikatakan. Mungkin musuh ini sudah menganiaya. Tapi musuh ini juga untuk didoakan. Saya lagi belajar firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, pasti ada maksud-Mu bagi kami. Gitu ya. Untuk ada dalam kasih ini karena kasih banyak orang semakin dingin. Tapi Tuhan merindukan kita memiliki kasih yang berkobar. Kasih yang menyala. Bukan hanya merindukan ada jiwa-jiwa baru mengalami keselamatan. Mereka boleh dibawa bagi Tuhan. Tetapi apa? Kita juga menyala di dalam kasih Allah. Kita bisa merdeka melihat seseorang di dunia pekerjaan, di keluarga. Ada kasih. Ada kasih. Sekalipun memang sakit, musuh itu sakit. Yang menganiaya kita itu sakit tak? Kalau seseorang dianiaya, ya sakit. Sakit tidak kalau dianiaya? Sakit tidak? Siapa pernah di sini dipukul? Ada pernah? Pernah.
Kalau saya dulu pernah dipukul oleh mama saya. Karena saya tidak diizinkan yang namanya pergi komsel-komsel. Tapi akhirnya Allah melalui mama saya. Sampai saya mengalami, saya lagi cucian saya di ember banyak yang direndam itu. Masa saya dulu belum ada mesin cuci. Jadi dikucek-kucek pakai tangan. Apa namanya itu? Pengilasan. Mama saya bilang, jangan lagi ke sana, jangan lagi. Saya diam. Saya tidak menjawab. Saya cucian terus. Saya hanya bilang, Tuhan, tolong saya, kuatkan saya. Karena saya sejak terima Yesus, saya bangga sekali punya Yesus. Apa yang terjadi? Cucian yang di ember ini, ember besar, diangkat mama saya, ditumpahkan ke badan saya, ke kepala saya. Ditumpahkan. Di situ saya belajar. Karena saya sudah mengenal Allah. Saya sudah mengenal Yesus. Saya bahkan berdoanya gini, Ami diam. Ami diam. Ami diam. Malah timbul belas kasih kepada mama saya. Saya ingin sekali merangkul mama saya. Tetapi mama saya jalan pun dia akan menghindar. Kalau di rumah berpapasan dia akan menghindar. Saya hanya bilang, Tuhan Yesusku, saya punya Engkau. Disitulah saya semakin kuat, Roh Kudus bawa saya untuk berdoa kepada mama saya. Saya dianiaya, yang lain tidak mengalami. Ini baru ini, belum yang lain. Ini baru hal ini, tapi nggak usah saya ceritakan. Saya sudah merasakan sesuatu hal hadapi. Tapi saya bersyukur sekali. Kalau Tuhan tidak pernah mengizinkan hal itu kepada saya, lewat mama saya tidak pernah mengerti bagaimana tentang mengasihi. Saya tidak pernah mengerti tentang bagaimana tentang kata-kata kasih itu. Kalau saya tidak pernah diizinkan seperti itu, saya akan berkata, kok mama seperti ini mengajari kami taat kepada orang tua, tapi kenapa mama seperti ini? Saya akan beribadah, saya bukan ke tempat pelacuran, saya tidak ke anak-anak jalanan, saya bukan seperti itu. No, tidak ada kata-kata itu. Yang saya bilang sama Tuhan, tolong saya, jamah mama saya. Bahkan saya berdoa, diam, Ami, diam. Disitulah Roh Kudus bekerja. Disitulah kasih Allah melimpah. Setiap saya ingat mama saya, ini masih udah lama ya, mungkin sekitar 35 tahun yang lalu mungkin. Udah lama sekali. Sekitar 35 tahun yang lalu. Atau 35 tahun yang lalu. Masih remaja-remaja. Karena begitu saya dilayani terima Yesus, bangga sekali. Yesusku ada di sini. Dan saya terus terhubung dengan Tuhan. Yesus inilah yang terus mengajari saya. Waktu Tuhan izinkan mama saya seperti itu, saya jadi mengerti yang namanya doa, belas kasih kepada orang tua. Bukan hanya semangat ibadah, bukan hanya semangat komsel, semangat untuk saya dimuridkan oleh pembimbing saya. Tapi saya jadi belajar berdoa untuk mama saya. Tuhan jamah mama saya. Jadi saya apa? Jadi suka menangis. Jadi berdoa untuk mama saya. Kalau Tuhan tidak pernah izinkan itu, saya tidak akan pernah mengenal kasih Bapa. Saya tidak akan pernah memiliki pengenalan akan Bapa. Setelah saya memiliki pengenalan akan Bapa, Tuhan taruhkan belas kasih tentang mama saya. Mama saya rajin ibadah. Mama saya jam 3 pagi itu selalu, kalau sudah jam 3 pagi akan berdoa. Baca Alkitab, mama saya jam 3 pagi. Karena saya saat itu tidur sama-sama. Pas saya mau pisah,
saya belum siap, saya kembali lagi. Selalu itu saya lihat gaya kehidupan mama saya adalah, makanya dia tidak ingin saya tidak bersama-sama dengan mama saya dalam ibadah. Dia inginnya apa? Saya dengan mama. Jadi kenapa saya lakukan seperti itu? Karena mama saya tidak ingin saya berbeda ibadahnya dengan mama saya. Tapi puji Tuhan, lewat hal itu saya jadi belajar tentang kasih. Akhirnya saya jadi berdoa untuk mama saya. Dan disinilah mengajari saya, kalau ketemu orang lain di dalam dunia pelayanan, dengan pembimbing, dengan siapapun, dengan rekan, dengan siapapun, lewat apa yang Tuhan izinkan dengan orang tua, saya jadi belajar untuk belajar ada di dalam kasih, di dalam menerima, di dalam mengampuni. Di sini kita pasti juga pernah mengalami suatu keadaan kita dikecewakan seseorang. Atau kita yang dikecewakan, kita yang mengecewakan, lalu orang itu yang mengampuni. Bisa dua hal. Kita yang dikecewakan, tapi kita malah yang melepaskan pengampunan, kita malah mengasihi dia, bahkan kita berdoa kepada dia. Yang pertama. Yang kedua, bisa orang tersebut yang kita kecewakan, tapi malah seseorang tersebut yang datang menghampiri kita, melepaskan kasih dan pengampunan. Kalau bisa, ada yang berbagi? Siapa di sini yang mengalami hal seperti itu? Adakah? Mungkin kalau ada, mungkin mic-nya dikasih. Bapak Ibu Saudaraku, dapat berdiri aja, nggak usah ke depan. Ada yang mau berbagi? Silahkan. Oke. Oh, mau maju ke depan? Oke, silahkan Pak. Tadi mau diantar mic-nya di kursi. Nanti siap-siap, mau duduk di kursi tetap, ini bisa dikasih. Ya. Mau maju seperti hambanya juga ke depan, silahkan. Sini Pak. Nanti siap-siap kalau ada lagi ya. Tes. Ya memang belajar pengampunan ini kita terus belajar juga ya. Jadi contoh nih, saya kemarin lagi mau buka pelayanan di Narkoba ya. Jadi mau ketemu pimpin yang hutan itu. Jadi kayaknya masuk di pos saja kita sudah ditanyain. Dan lagi acara perayaan apa itu pasca saya diundang gitu ya. Surat kita sudah masuk diproses sampai seminggu udah jawab. Akhirnya saya datangilah kepala lapasnya, datang di sapam, tanya petugas jaga itu, dia bilang, saya bilang mau ketemu kepala lapas. Habis itu dipersulit, dia bilang harus ke Kanwil. Saya bilang, Pak, kalau mau ke Kanwil tidak apa-apa, kita buatkan surat ke Kanwil, saya bilang gitu. Akhirnya diizinkan masuk, ketemulah sama petugas. Nah, saya bilang ini kita mau melayani aja dipersulit gitu ya. Nah. Jadi akhirnya saya ngomong-ngomong, kayaknya saya bilang gitu, kerjasama dulu sudah ada badan hukumnya sama Menteri Hukum HAM, tapi sekarang bukan Menteri Hukum HAM lagi pegang, jadi nggak bisa lagi gitu. Wah, saya kaget juga. Akhirnya dipersulit itu, memang dalam hati kesel juga sih. Ini kok mau melayani aja dipersulit, bukan kita mau apa gitu. Tapi akhirnya ajak ngomong, saya cerita kesaksian saya ngomong cerita, karena dia cerita alami hidup yang baik menjadi baik. Habis itu kena saya, kalau saya emosi bisa emosi juga, bisa kesel juga saya. Tapi saya langsung, Pak, saya mau berdoa buat Bapak, saya bilang. Karena saya mengasihi dia, sekalipun hati saya agak sedikit gimana gitu ya, kayaknya ditolak gitu tadi, apa? Semacam kita tidak dihargai gitu. Nah kita majukan resmi bagi surat gitu. Tapi hanya saya layani, saya doain dia. Kenapa? Karena saya mengasihi dia. Jadi tidak gampang memang. Kalau bisa, saya bilang kalau saya dulu bisa emosi gitu. Karena kita sudah bikin surat resmi, kalau sudah seminggu, hampir seminggu lah, 5 hari tidak dijawab gitu. Karena minta pengampunan gitu ya. Jadi saya mengasihi dia. Jadi memang sebelum jadi sambatan itu ada gitu. Yang lain juga undangan juga, acara gitu undang, Pak saya undang.
Ternyata begitu hari hanya lagi rapat konsumsi saya diundang, kayaknya dibuat undangan. Saya bilang saya ngomong sama dia, nah petugas yang stafnya. Saya bilang kalau Bapak tidak undang saya teleponin. Karena di daftar itu di WA Group saya dimasukkan, tapi saya tidak diundang. Loh, saya tidak diundang, jadi saya telepon nih ke bagian konsumsi, terus makanan, tidak diundang. Jadi saya bilang, Pak, saya ini diundang enggak? Kalau tidak diundang saya tidak datang, saya bilang. Kata saya namanya, Pak minta maaf, alasnya ketinggalan itu, kata apa, lupa tulis loh. Saya bilang kok bisa gini ya, baru kemarin bisa lupa gitu. Nah juga, tapi dia bilang, nanti karena minta stempel tanda tangan atasan, tidak ada lagi orangnya sibuk lah itu ini. Jadi sama api, saya kirim di grupnya sama api mengasihin dia gitu. Dah nanti saya kesel mau datang enggak nih. Udah lama beda WA lagi kembali, dia masukkan undangan itu, betul tulis gitu. Nah, saya maunya resmi gitu, karena saya masuk resmi, harus dijawab dengan resmi gitu. Kita bicara apa kebenaran gitu. Nah, jadi baru saya datang gitu. Nah, jadi itulah memang bagaimana kita ngampuni harus itu petugas tadi saya layani dia, saya doain dia, yang menculik saya tadi saya layani terima Yesus juga, mau dia. Jadi saya bilang di balik masalah ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan gitu. Dan nanti kalau bicara kesel ya kesel sih, marah juga sih. Saya bilang aduh gimana gitu, tapi saya bilang petugas saya bilang Perkambil oke saya ikutin apa mau Bapak, saya bilang saya ikutin. Nah, jadi saya buat Perkambil surat itu. Nah apa saya bilang? Manapun saya bilang kalau Bapak minta saya bilang sama penelitian kita surat saya sesuai dengan permintaan Bapak. Jadi itulah namanya tantangan ada, tapi kita bagaimana bisa mengampuni, mengasihi. Nah, dulu juga saya pernah lagi masih ada Mbak itu saya tidak kenal lagi si anak kecil itu sama Lita lagi ibadah tempat saya sama jemput agak kemalaman. Temannya berani di atas mobil di pinggir jalan maki-maki saya, apa ini pendeta ibadah sampai sekian belum pulang tuh. Bagaimana santai dia pulang, yang jemput agarnya Ibu Hana dan Lita lah suaminya. Nggak mungkin santai pulang ada suaminya nanti dia jemput. Wah saya dimaki-makinya, dimarah-marahnya saya. Bentar ditunjuknya kamu ini pendeta apa, tidak tahu diri ini di ibadah sampai jam 10 malam lebih tapi tidak pulang-pulang loh, gimana macam pulang, saya diam-diam aja gitu. Nah habis itu anak saya bilang, siapa itu? Tapi anak saya seperti lihat kalau kesel dia, maki-maki gitu, saya bilang itu salah. Begitu saya pulang, saya berdoa, saya bilang Tuhan ampuni apapun tadi dia berkata pada saya, sekalipun dia mengatakan tidak baik, saya mengampuni, ada kecewa, saya mengasihi dia. Saya tahu enggak? Kalau habis ke 2 minggu kemudian saya dengar kaget, dia bermasalah dalam hati saya, kalau dia bermasalah orang lain, pasti itu kena pukul orang lain. 2 minggu kemudian saya tahu pegangan cerita saya kena pukul sampai giginya patah sama orang lain. Nah itulah orang lain saya bilang. Saya tidak membalas tapi dia berbuat salah pada orang lain pasti kadang emosi dipukul orang. Saya bilang. Nah, kita jadi tidak membalas dengan kejahatan dengan bicara dengan kasih. Pengampunan itu yang penting. Ya belajarlah pengampunan. Banyak sih itu aja deh. Terima kasih sudah berkati. Ada lagi? Berbagi? Yang senyum-senyum bisa? Kita dikecewakan bisa, tapi kita yang mengecewakan, tapi kita yang diampuni, malah datang menghampiri kita. Ada? Hanya senyum-senyum mungkin. Ya, penting pasti kita ada mengalami hal ini. Ya, sama seperti Pak Kiseng tadi, akhirnya dilayanin dia terima Yesus. Sama seperti mama saya, kami ada beberapa orang adik kakak, hasilnya buahnya apa yang saya nikmati, sampai ada adik saya yang cemburu, seperti saya anak satu-satunya. Mama saya itu jadi sayang sekali sama saya, seperti itu. Saya menikah ke Samarinda, mama saya seperti kehilangan sekali. Itulah kasih, itu ya. Kasih, mengasihi itu yang tidak terbatas. Tidak ada syaratnya dalam mengasihi. Amin. Mari kita ada di sini. Seperti di Matius 5 ayat 45 yang Pak Kiseng tadi alami itu juga ya. Matius 5:45. Karena demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapa di surga yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi waktu kita
menghidupi, kita belajar ada di sini. Untuk kita mengasihi dengan gak ada syaratnya, gak ada batasnya, ya, akan menerbitkan dikatakan matahari bagi orang jahat dan orang yang baik dan menurunkan hujan bagi orang yang benar. Ada satu berkat, ada satu kebenaran sehingga mereka memiliki satu penyegaran, kesegaran. Amin. Amin. Ayo salam kanan kiri, yuk kita terus belajar hidup dalam kasih Tuhan. Yo. Atau ada di sini sedang mengalami kecewaan, lepaskan pengampunan. Amin. Yuk kita datang pada Tuhan. Jadi kalau ada di antara kita mengalami kecewaan dengan keluarga, dengan saudara, dengan siapapun, ini waktunya Tuhan sedang mengingatkan kita melepaskan pengampunan. Bukan karena terpaksa, tapi kita karena memiliki kasih Yesus dalam diri kita. Kasih Yesus yang sangat besar dalam hidup kita. Yuk kita datang pada Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan. Kami rindu dalam perjalanan hidup kami memuliakan Engkau. Bisa banyak hal terjadi, tapi biarlah terus kami memegang kebenaran-Mu. Amin. Terhubung dengan Engkau. Hidup dalam perkataan-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, Sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, keadaan yang sedang kami alami membuat kami sempurnakan berjalan dalam firman-Mu. selalu. Kami mengalami pemulihan demi pemulihan. Kami mengalami perubahan. Kami mengalami pertumbuhan dalam Kau Tuhan. Memuliakan namamu. Ku mau seperti-Mu, Menjadi anak-anak-Mu yang bisa menjaga hati kami. Kami terus mengalami pertumbuhan dalam Kau Tuhan. sempurnakan selalu dalam setiap
ada dalam kebenaran firman-Mu, kami hubung dengan Engkau. Makasih Roh Kudus, Engkau teruskan menuntun kami, mengajari kami supaya kami ada di dalam perintah Yesus untuk kami mengasihi, bahkan berdoa bagi yang menganiaya kami, dan mengasihi musuh. Dalam hari-hari perjalanan kami bisa banyak terjadi sesuatu hal yang Engkau izinkan. Disitulah Tuhanku, kami menghidupi firman-Mu, menghidupi perkataan-Mu. Karena Engkau adalah Bapa yang baik, Engkau ingin kami bertumbuh di dalam Engkau. Hidup kami memuliakan Engkau. Dalam perjalanan hidup kami memuliakan Engkau. Kami mengasihi Engkau. Supaya rencana-Mu boleh terjadi bagi kami. Makasih Bapakku yang baik, makasih hamba sudah selesai menyampaikan perkataan-Mu. Tapi saya percaya Engkau akan terus berbicara kepada kami. Engkau menyampaikan kepada kami lebih lagi. Terima kasih Yesusku. Bersyukur dalam nama-Mu Tuhan Yesusku. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Oke. Terima kasih atas firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya. Kita percaya bahwa kita semua diberkati Tuhan. Akhir-akhir ini kita terus diberkati ya dengan firman Tuhan tentang kasih. Saya percaya bahwa kita semua percaya bahwa Tuhan pastinya mengizinkan segala sesuatu yang akan terjadi di depan nanti. Dan marilah kita belajar kepekaan di dalam Tuhan, belajar untuk terus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga ketika kita mengalami sesuatu hal, kasih itu tetap menyala dalam kehidupan kita, bahkan kita bisa menerapkan itu satu dengan yang lain. Amin ya. Amin. Bahwa di atas pengumuman yang sudah disampaikan. Ya, ini kita akan memberikan persembahan kita. Pastikan Bapak Ibu semua sudah dapat amplop persembahan, dan kantong yang merah itu akan dikhususkan untuk musik ya. Ya. Oke, untuk alat-alat musik. Ya, oke Bapak Ibu dipersilakan berdiri. Kita akan memberikan persembahan kita untuk Tuhan dengan penuh sukacita. Apa yang sudah kita beri, kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita lebih lagi. Kamu terus mengecap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yes, Tuhan. Haleluya Tuhan. Katakan kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena Engkau yang sudah menuntut kami ke tempat ini. Engkau yang sudah membimbing kami sehingga kami ada di tempat ini, kan kami bisa bersekutu bersama-sama. Kami bisa meninggikan Engkau dan masyurkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Engkau sudah ditinggikan di sanjung di tempat ini. Kami mau masyurkan terus nama-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang terus bekerja atas kami, mengurapi kami, memakai kami Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Siapkan kami Tuhan untuk bersaksi, untuk menjadi saksi-Mu Tuhan di mana-mana pun Tuhan. Kami berdoa supaya Roh-Mu yang bekerja atas kami, Roh-Mu yang mengurapi kami dan memakai kami bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami sudah memberkati Kau Tuhan. Dan kami sudah memberikan dengan sukacita Tuhan pemberian kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, kami dengan sukacita memberikan dengan kerelaan kepada Engkau. Berkatilah Tuhan apa yang kami sudah berikan Tuhan. Kau kuduskan Tuhan, Kau pakai bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Pakailah kami bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa kami sudah memberikan dengan sukacita pujian penyembahan kami dan kami sudah meninggikan Kau. Dan kami sudah bersyukur Tuhan karena Engkau yang berkati kami dan menguduskan kami. Kami menyerahkan diri kami kepada Engkau Tuhan. Mari kita angkat tangan kita sama-sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu. Roh-Mu yang terus bekerja atas kami, Roh-Mu yang mengurapi kami, memakai kami Tuhan Yesus. Engkau yang menguduskan kami dan memakai kami untuk kemuliaan nama-Mu. Roh-Mu yang terus bekerja atas kami Tuhan. Siapkanlah kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu Tuhan Yesus. Kami serahkan diri kami kepada Engkau, Engkau memberkati kami Tuhan, menguduskan kami. Pakailah kami bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan di dalam apapun yang kami kerjakan. Roh-Mu yang bekerja bagi kami, Roh-Mu yang mengurapi kami. Kami bersyukur Tuhan padamu, kami akan pulang dalam damai sejahtera-Mu. Roh-Mu yang mengurapi kami, memakai kami bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya Bapa. Amin. Salam kanan kirinya, katakan Tuhan berkatimu. Salam kanan kiri.